kita jumpa lagi dalam pembelajaran tematik kita. Kita masih di tema 3F ya, energi dan perubahannya. Kita masuk dalam subtema 2, perubahan energi, namun kita sudah masuk ke pembelajaran 3 sampai 4. Nah, ketika anak-anak buka pembelajaran 3 pada halaman 56, anak-anak akan melihat sebuah cerita percakapan antara Aryo, Cika, Ria, Putu. Nah, jadi percakapan itu judulnya tugas kunjungan. Jadi mereka ini sedang berbincang, memperbincangkan persiapan kelompok mereka untuk melakukan tugas, mengerjakan tugasnya. Nah, kita mau jawab yuk, halaman 57, ayo jawab. Ini dia. Nomor 1, kemanakah Cika dan teman-teman akan berkunjung? Nah, ini dia nomor 1. Cika dan teman-teman akan berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Nomor 2, apa yang terjadi di tempat yang akan dikunjungi oleh Cika dan teman-temannya? Apa yang terdapat di tempat yang akan dikunjungi oleh Cika dan teman-temannya? Ada PLTA dan ada juga tempat berwisata. Yang ketiga, jelaskan perubahan energi yang terjadi di tempat yang akan dikunjungi Cika dan teman-teman. Perubahan energi yang terjadi adalah generator itu akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nomor 4, bagaimanakah energi listrik dihasilkan dari aliran air? Nah, air dialirkan untuk memutar turbin. Lalu turbin akan menggerakkan generator dan generator akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Itu ya. Sehingga energi listrik bisa dihasilkan dari air loh, aliran airnya. Nomor 5, dengan apakah listrik dialirkan ke rumah-rumah? Nah, listrik dialirkan ke rumah-rumah dengan menggunakan gardu. Oke, itu ya untuk ayo jawab kita di halaman 57. Sekarang kita masuk ke halaman 58. Di sini ada sebuah cerita yaitu tentang Aro, Cika, Putu dan Ria yang sedang berdiskusi tadi di halaman lanjutan di halaman 56 tadi ya. Jadi mereka itu pergi ke Waduk Jatiluhur itu pada pukul 7.30. Mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh. Mereka tiba di tujuannya pukul 11. Nah, pertanyaannya berapa lama mereka dalam perjalanan? Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, diketahuinya apa sih? Nah, diketahuinya mereka mulai berangkat pukul 7.30 sampai di tujuan pukul 11. Yang ditanya lama perjalanan. Nah, jawabannya anak-anak bisa melihat lama kegiatan persiapannya, yaitu dengan mengurangkan. Nah, tapi dibalik. Pukul 11-nya di atas, jadi sampainya dikurang waktu datang, sehingga dapat menghasilkan 3 jam 30 menit. Karena ingat 1 jam itu 60 menit loh. Oke? Oke. Lalu di halaman 58 juga kita akan mengerjakan ayo berlatih 58 sampai 59 ya. Nah, untuk yang pertama, tiba di Waduk Jatiluhur itu berapa sih durasi atau lama kegiatannya? Nah, 3 jam 30 menit loh. Gimana caranya? Nah, tadi kan mereka berangkat itu pukul 7 sampai pukul 11. Nah, jadi durasi lamanya itu 3 jam 30 menit. Sudah dicontohkan di cerita di atasnya. Lalu untuk nomor 2 di halaman 59, durasi atau lama kegiatan beristirahat sebentar, membeli tiket masuk serta makan siang adalah 1 jam 60 menit. Dari mana sih dapatnya ini? Ini dia. Jadi jam 12
dikurang jam 11. Jadi diubah dibalik ya. 1 jam atau 60 menit. Nomor 3. Berapa sih lama atau durasi kegiatan mengunjungi waduk dan mewawancari petugas yang ada? Oke, jawabannya 2 jam 30 menit. Dari mana sih? Ini dia. 14.30. Nah, ya. Itu dikurang ya sayang ya. Semuanya dikurang. Miss apanya ini salah, Miss buat plus. Salah itu ya. Semuanya dikurang. Jadi 14.30 dikurang 12 menjadi 2.30. Sayang nanti tanda plusnya itu dia bukan dijumlahkan ya, tapi dikurang ya. Miss salah tulis tanda icon plusnya, seharusnya Miss tulis di situ minusnya ya. Oke, jadi untuk nomor 3 itu 2 jam 30 menit. Untuk nomor 4 jawabannya adalah 2 jam 30 menit. Nah, itu lama durasi bermain dan berwisata. Caranya, itu juga di minus ya. Jam 17 dikurang 14.30 sama dengan 2 jam 30 menit. Oke. Nomor 5. Durasi lama persiapan pulang dan membeli oleh-oleh itu hanya 40 menit. Nah, dikurang juga 17.40 dikurang 17 sama dengan 40 menit. Ingat ya anak-anak, tanda plus itu diganti menjadi tanda minus, kurang ya. Oke, nomor 6. Istirahat dan makan malam berapa sih lama durasinya? 1 jam 20 menit. Caranya dari jam 19 dikurang 17.40 menjadi 1 jam 20 menit. Nah, durasi atau lama kegiatan perjalanan pulang dari Waduk Jatiluhur adalah 4 jam 30 menit. Ini caranya. Jadi 23 lewat 30 menit dikurang 19 jadi 4 jam 30 menit. Dan soal terakhir, tiba di rumah Aryo pukul 23.30. Nah, tetapi untuk lamanya kegiatan itu adalah 4 jam 30 menit. Nah, dia tiba memang 23.30 ya. Tapi lama kegiatan mereka itu adalah 4 jam 30 menit. 16 jam. Ya, 6 itu 16 jam ya sayang ya. Miss agak minus di situ, lupa Miss ganti. Nah, ini nomor ya. Nomor 8 ini ya. 23.30 dikurang 7.30. Oke. 16 jam itu lama kegiatan mereka. Nah, tadi di video sebelumnya kemarin di video sebelumnya Miss kan sudah menjelaskan bahwa terdapat 2 gerakan dalam tarian, yaitu gerakan lemah dan gerakan kuat. Kuat dan lemah gerakan dalam tarian menentukan energi yang dikeluarkan. Kalau gerakan lemah maka memerlukan sedikit energi. Kalau gerakannya kuat memerlukan banyak energi. Nah, di halaman 59 ada gerakan pertama, gerakan kuat dalam menari. Anak-anak bisa lihat. Dan dilanjutkan di halaman 60 itu ada gerakan 2, ada gerakan 3 dan ada gerakan 4. Nah, semua gerakan ini ke arah kiri dan kanan secara bergantian. Itu di halaman 60. Oke. Nah, ketika kita masuk ke halaman 61 tentang pembelajaran 4, ini adalah lanjutan dari pembelajaran 2 di halaman 50 sampai 51, yaitu lanjutan gerakan keempat sampai ke-8 senam gada-gada. Nah, halaman 61 ini ya. Nah, halaman 61 ini ada gerakan keempat sampai ke-5, itu gerakan gada-gada. Bisa anak-anak lihat bahwa hitungannya itu ada 4 dan hitungan 5 sampai ke-8 itu mengulang kembali. Nah, di halaman 62 itu lanjutannya gerakan ke-6 sampai gerakan ke-7. Dan di halaman 63 itu ada gerakan terakhir, yaitu gerakan ke-8. Jadi anak-anak bisa lihat di halaman 63 itu gerakan terakhirnya. Gerakan senam gada-gada.
Nah, ketika kita dapat berolahraga itu karena kita memiliki energi loh. Energi itu berasal dari makanan yang kita makan. Nah, tahukah anak-anak bahwa makanan yang tersedia di meja rumah, di meja makan di rumahnya atau di rumahmu itu merupakan hasil kerja banyak orang. Memang padi ditanam oleh petani. Nah, tapi kita mau melihat ini. Kita mau melihat tahapan-tahapan penanaman padi hingga tersaji di meja kita sebagai nasi yang kita makan. Yang gambar pertama tahapannya kita bisa melihat di sini. Petani menanam padi di sawah. Nah, setelah petani menanam, petani akan memanen padi dan diolah menjadi beras. Setelah diolah menjadi beras, supir mengangkut beras tersebut dari desa menuju ke pasar. Nah, setelah di pasar, pedagang menjual beras. Sehingga kita akan membeli atau mami, mama, ibu, atau siapa saja yang bertugas belanja ke pasar itu akan membeli beras. Kalau saat ini kan bukan hanya ke pasar ya, ke Indomaret kita bisa beli beras, ke Alfamart kita bisa beli beras, ke Hypermart juga bisa beli beras. Nah, sampai di rumah beras itu dimasak menjadi nasi. Dan inilah nasi ketika anak-anak makan, mau itu lunch, mau itu sarapan pagi misalnya makan nasi goreng, mau itu makan malam, dinner. Nah, itu nasi yang kita makan itu berasal dari padi. Nah, itu dia. Sehingga semua kegiatan petani itu membutuhkan energi loh. Karena itu kita harus menghargai energi yang sudah dikeluarkan petani. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menghargai jasa petani. Dapat kita mulai dengan makan secukupnya. Jangan menyisakan nasi, jangan buang-buang nasi ya. Karena kita harus menghargai. Nah, selain petani ada lagi loh orang yang berjasa bagi kita. Nah, kita akan melihat tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapan penanaman kapas hingga menjadi baju yang siap dipakai atau yang kita pakai saat ini. Apa saja? Nah, tahap pertama ini. Petani kapas itu akan menanam, akan merawat dan akan memanen kapas. Nah, setelah panen, petani kapas ini akan dibawa ke pabrik pemintal benang. Ini ya. Nah, setelah sampai di pabrik, benang itu ditenun menjadi bahan kain. Setelah menjadi bahan kain, dari pabrik pemintal benang ini diolah menjadi kain di pabrik tekstil. Nah, sudah dia jadi kain, maka penjahit akan menjahitnya menjadi pakaian yang indah. Nah, setelah menjadi pakaian yang indah, maka pakaian itu dijual di toko-toko. Dan yang saat ini anak-anak pakai. Oke. Nah, kita harus menghargai jasa-jasa orang yang sudah menyediakan pakaian bagi kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan merawat pakaian. Dengan cara mencucinya bersih, menyetrikanya. Ternyata begitu banyak ya orang yang telah berjasa kepada kita. Begitu banyak energi yang sudah dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita juga harus berterima kasih kepada mereka yang telah berjasa kepada kita. Lalu di halaman 65 itu ada bagaimana sikapmu. Nah, coba ya. Checklist ya, sikap menghormati jasa orang lain. Yang pertama, ikut menjaga kebersihan meskipun ada petugas kebersihan yang sedang bekerja. Checklist. Yang kedua, menulis pesan di dinding halte bus. Cross. Yang ketiga, bertegur sapa dengan petugas keamanan di perumahan. Checklist. Yang keempat, tidak menghabiskan makanan yang dibeli di restoran. Cross, karena kita tidak boleh buang-buang makanan loh.
Yang terakhir, mematuhi aturan berlalu lintas walaupun tidak ada polisi. Checklist. Oke. Nah, penjahit itu merupakan orang yang berjasa menghasilkan baju yang kita pakai. Tanpa mereka kita tidak akan bisa memakai beraneka pakaian. Untuk menghasilkan selembar pakaian, penjahit melakukan beberapa pekerjaan, yaitu memotong bahan kain sesuai pola, menjahit kain dengan mesin jahit listrik, serta menyetrika pakaian agar rapi. Nah, kita mau lihat nih di halaman 66 ada ayo berlatih. Kita mau jelaskan ini perubahan energi apa sih yang terjadi. Nah, ada gambar mobil. Nah, energi yang terjadi atau perubahan energi ini adalah kimia menjadi gerak. Lalu yang kedua ada ibu memasak. Energi kimia menjadi panas. Lalu yang ketiga ada generator. Nah, energi gerak menjadi listrik. Dan yang terakhir ada orang yang sedang memainkan komputer, yaitu energi listrik menjadi energi cahaya. Oke, video kita selesai sampai di sini. Untuk hari ini kita tidak ada tugas ya. Namun ketika anak-anak tidak menghadiri Zoom, mohon diikuti untuk mengisi pembelajaran yang ada, sehingga nanti ketika ada latihan top test itu anak-anak bisa mengerjakan. Oke, sampai jumpa dalam video selanjutnya. Bye bye.